Lihat ya, satu hari nanti lo bakal jadi penyanyi nomor 1 di Indonesia, gitu kan? Teh Ocha, sebenarnya hal seperti itu sering dialamin oleh perempuan. Oh gitu ya? Iya. Serius? Kenapa? Karena kamu pernah juga? Terus udah gitu teman-teman aku yang di Super Junior yang lain, Rowok gitu dan lain-lain, Sindong, mereka bikin parodinya, lucu banget. Cimeri, kamu kayak ini orang-orang ini emang luar biasa baik banget sih. Pernah ada momen-momen di mana Teh Ocha bahkan hampir ingin meninggalkan dunia nyanyi dan berhenti. Pernah. Oke, kalau dari tadi kan kayak dengerin semua baik-baik aja ya dari Teh Rosa ya. Semua yang nggak baik berubah jadi baik gitu kan. Semua yang kelihatannya kurang baik ternyata jauh lebih baik lagi. Kayak tadi kan bisa ditolak konser di stadium, dapetnya stadium yang lebih besar. Betul. Dan seterusnya. Tapi pernah nggak sih ada momen titik terendah dalam hidup Teh Ocha? Aku tuh kan melankolis ya, Mary. Jadi aku tuh kayak mudah banget berubah mood. Tiba-tiba sedih, tiba-tiba senang. Ntar biasanya aku di keluarga juga gitu, nangis-nangis terus ketawa-ketawa. Ya udah biasa banget buat aku. Jadi ada lah pasti titik-titik terendah waktu aku rendah diri, ngerasa rendah diri gitu. Ya pernah waktu itu misalnya aku dibilang kayak sama teman aku penyanyi juga yang emang waktu itu lagi populer gitu. Terus ya nih aku juga suka sih rekomendasiin kalau aku lagi nggak bisa, tapi nggak ada orang yang tahu kamu kayak gitu. Kayak maksudnya dia pernah ngomong kayak gitu. Aku bilang sama Intan kan, Intan manajer aku, kayak saat itu tuh aku baru punya manajer. Aku inget banget baru punya manajer namanya Intan. Sampai sekarang dia masih jadi manajer aku juga. Terus waktu itu dia bilang, lihat ya satu hari nanti lo bakal jadi penyanyi nomor 1 di Indonesia, gitu kan ya. Ya iyalah dia ngomong gitu, orang dia manajer gue. Oke, jadi Intan yang malah menggebu-gebu. Intan yang selalu punya mimpi gila. Justru kalau di aku tuh Intan selalu punya mimpi gila. Gema yang selalu gue akan support gitu. Gema tuh manajer aku yang satunya lagi, Mas Gema yang sekarang nemenin. Aku yang oke, aku semangat gitu. Jadi kadang-kadang aku sama Gema kayak, si Intan gila kayaknya gak mungkin guys. Tapi akhirnya beneran mungkin gitu. Misalnya pengen punya konser, dimulai dari pengen punya konser bukan cuma di Indonesia, pengen punya konser yang tour gitu. Dan semua tuh bikin sendiri. Kenapa aku pengennya bikin sendiri? Karena aku takutnya merugikan orang lain gitu loh, Cimeri. Jadi kayak konser itu kan butuh biaya besar untuk mewujudkannya. Tapi pemasukannya itu ya tergantung kita dapat sponsor atau enggak, bisa jual tiket tiketnya bagus atau enggak gitu. Jadi aku sama Intan kayak udahlah, kalau kita rugi pun kita rugi sendiri gitu, gak ngerugin orang gitu. Tapi itulah yang akhirnya justru malah mendorong untuk always give your best kan. Toh udah set target ya, yakin dulu. Kalau nggak yakin mana mungkin gitu kan. Gitu. Iya. Tapi dari segitu banyak hal pencapaian yang sudah didapat, seingat saya pernah ada momen-momen di mana Teh Ocha bahkan hampir ingin meninggalkan dunia nyanyi dan berhenti. Pernah, waktu itu juga aku minder kayaknya aku perasaan minder itu mungkin 2 atau 3 kali dalam karir musik aku. Nah yang kedua itu aku ingatnya saat yang ketiga ya, pokoknya yang itu 2015 lah pokoknya. Kehidupan pribadi aku juga saat itu juga lagi ya menurut aku lagi kayak sedih aja akunya juga. Terus udah gitu ditambah lagi saat itu transisi ke era digital kan. Sementara aku kan penyanyi lama gitu yang nggak pernah kepikiran kalau lagu aku tuh akan disukain sama anak-anak muda. Nah terus aku pokoknya ngerasanya minder. Terus kok ini bisa gini ya, hebat banget ya, sini bisa gini hebat banget gitu, bla bla bla. Udah aku mau berhenti nyanyi, udah bilang juga sama Trinity aku pengen berhenti. Sama Intan aku udah bilang juga, Dek kayaknya aku mau berhenti nyanyi deh, aku mau sekolah lagi lah, kalau enggak aku mau kerja jadi karyawan aja di Melbourne saat itu atau di Sydney. Aku mikirnya gitu. Terus tapi Intan bilang apa? Intan bolehin aja. Oh ya udah. Masa? Boleh. Oke. Kalau Intan tuh emang gila kan, jadi kayak
ya udah, kalau dia tuh kayaknya mungkin mikir kayak si Ocha ini harus diturutin aja dulu gitu, ntar juga dia kalau ini ganti sendiri gitu. Jadi kata dia ya udah boleh aja Bu gitu. Aku waktu itu sempat kayak mau jual beberapa properti karena aku tuh tabungannya tuh properti. Jadi aku pengen jual properti aku, terus bikin buat saving aja. Aku pikir gitu, untuk tinggal, untuk hidup. Jadi aku udah mikir kayak oke, berarti kalau per bulannya sekian, aku di sana harus aku tuh kayak sebulannya segini, berarti aku harus punya uang untuk 2 tahun itu berapa gitu. Itu sampai seserius itu loh, sampai udah menghitung biaya hidup di sana. Udah nyari rumah juga untuk dibeli di sana. Jadi di sini mau dijual, ntar aku beli di sana gitu. Misalnya kayak gitu-gitu deh. Berarti. Nah, saat itu karena aku pikir I've done so many things. I almost have done everything gitu. Kayak mau keluar lagu kayak apa lagi sih gitu loh. Kayak lagu yang soundtrack udah, buat sinetron udah, dan lagu ballad udah, lagu cepat udah. Aku mau ngapain lagi gitu. Aku tuh pengen punya kesempatan buat kolaborasi sama musisi luar negeri misalnya kayak gitu loh. Terus aku juga bilang sama Trinity. Nah Trinity ini juga ya udah deh Ocha, kita ke LA waktu itu buat rekaman. Akhirnya aku rekaman di LA itu juga by accident semua. Jadi gini, Mbak Ocha kata Dwi itu anaknya Pak Handi tuh, Dwi itu di Trinity juga kerjanya. Jadi kayak Mbak Ocha ikut yuk, kita mau ke Bali nih gitu. Ngapain Dwi? Mau ada working ini pokoknya composers dari beberapa negara kumpul di Bali untuk bikin lagu gitu. Ada camp gitu. Oh ya udah, tapi kan gue nggak bisa bikin lagu. Ya udahlah, jalan-jalan aja gitu. Udah ke Bali, ketemu sama mereka. Mereka seneng banget sama aku. Jadi kayak banyak berteman. Terus, nah dari situlah akhirnya kayak ya udahlah kita bikin aja yuk lagu di LA gitu rekamannya. Jadi ada udara baru lah buat aku gitu, fresh air aja buat aku belum pernah. Ada, aku mulai semangat lagi. Terus ada film anak muda judulnya I Love You From 38,000 Feet. Yang waktu itu Michelle Judith sama Rizky Nazar lagi hot banget. Pokoknya katanya film anak milenial. Dan terus aku diajakin buat bikin soundtracknya. Terus aku kayak wah oke. Terus ini semua itu nggak ada plan, bener-bener nggak ada plan. Aku bahkan udah nolak kayak ya tapi gue nggak punya lagu nih gitu. 3 bulan itu tuh mereka akhirnya pakai lagu lama aku dari tahun 2003. Bayangin itu 2015 ya, mereka pakai karena untuk waktu itu Teh Ocha sempat merasa stuck dan nggak bisa keluar ide gitu ya. Benar. Nah terus aku ada kenalan sama Rian The Massive. Jadi kayak aku minta lagu sama Rian The Massive. Rian kan belum pernah nih. Wah seneng banget dia mau gini. Dikasih lah lagu. Nah terus cuma aku pikir kayak aduh ntar kalau ballad lagi kan sama ya kayak yang lain. Gimana kalau si musisi yang dari luar negeri itu, yang dari LA itu bikin lagu ini musiknya gitu. Aku nanya sama dia kayak pernah gak sih bikinin musik orang Asia? Belum pernah kata dia gitu. Bikin punya aku dong lagu Indonesia gitu. Dibikinin lah sama dia. Jadi deh lagu itu akhirnya judulnya Jangan Hilangkan Dia. Dipakailah untuk soundtrack itu. Ternyata banyak banget anak muda yang suka. Filmnya juga huge success, lagunya juga huge success. Ya udah akhirnya abis itu aku mulai semangat lagi. Jadi itulah yang akhirnya membuat Teh Ocha nggak jadi berhenti. Tapi ini kan kesannya singkat ya, tapi maksudnya prosesnya waktu itu sempat struggling lumayan cukup lama ya. Setahunan ya contemplating. Padahal untuk saat merasa itu tuh aku lagi konser loh. Aku lagi konser 2 hari di Malaysia di Istana Budaya yang waktu itu yang nolak 14.000 orang. Bukan yang waktu itu nolak aku, yang mereka minta aku bikin konser di situ untuk 2 hari dan full house. Jadi kayak harusnya tuh kalau ngelihat kenyataannya aku sedang dalam posisi puncak yang baik-baik aja gitu. Tapi deep inside tuh nggak gitu. Kayak ya jadi berarti kita nggak bisa nilai orang dari luar sih. Kita nggak pernah tahu juga hati orang itu atau hidup orang itu lagi gimana gitu. Ya kayak aku sering ngalamin gitu banget. Kayak dari luar kelihatan baik, indah.
baik-baik aja, dari tapi dari dalam tuh aku tuh ternyata lagi minder. Nah, cuman aku tuh sampai sekarang juga nggak berani untuk ketemu psikolog gitu-gitu loh. Kalau dulu aku sempat disaranin kayak udah ketemu psikolog aja atau psikiater aja gitu. Cuman aku kayak malu ngomongnya gitu. Karena kadang-kadang persepsinya kalau ke psikolog, ke psikiater seakan-akan kayak ada yang salah something is gitu not ya. right gitu kan. Aku lebih ke kayak malu gimana cara ngomongnya ya. Ntar orang takutnya dia kan manusia juga nggak ngerti gitu. Ini masalahnya masalah ada hubungannya sama karir kan kayak gitu-gitu kan. Tapi Teh Ocha, sebenarnya hal seperti itu sering dialamin oleh perempuan. Oh gitu ya? Iya. Serius? Kenapa? Kamu pernah juga? Karena aku tuh belakangan ini jadi aku yang curhat. Iya. Gak apa lah, mumpung nih dengerin ceritanya nih. Karena sometimes it happens gitu. Aku juga pernah merasa belakangan inilah ya. Maksudnya sometimes kadang-kadang we know that we are good, tapi kita merasa insecure gitu. Kayak ngerasa kok kayak gitulah, merasa minder, merasa nggak layak, merasa ya kayak tadi Teh Ocha bilang, pantesan relate ya yang barusan. lain yang lain kok kayaknya berhasil, kok kayaknya kita sebenarnya am I good enough, bener gak sih? Ya nggak. Nah terus dan setelah sometimes kadang aku merasa aku kadang-kadang suka bingung bahwa sebenarnya dari dulu kan aku orang yang optimis, mungkin mirip sama Teh Ocha kan. Positif, yuk kita bisa, we can do this gitu kan, dan selalu bisa melihat yang baik, berprasangka baik, berperasaan baik, dan kita sudah terbiasa bertahun-tahun memprogram hal itu, bener nggak? Bener. Iya kan? Nah, tapi kenapa tiba-tiba kok kayak ada yang asa aneh? Atau apa ya? Nah gitu, so awalnya aku pikir jangan-jangan ini hormon aku berubah. Iya sih. Jangan-jangan aku umur 40, 41, jangan-jangan aku udah mau menopause lagi nih. Oh gitu ya. Terus aku search ciri-ciri menopause. Oh iya, serius? Sampai segitunya. Karena I think it's very strange gitu. Karena nggak mungkin, maksudnya we know bahwa ini harusnya kita positif, optimis, and we can do much better than that kan. Tapi kadang-kadang suka ada perasaan yang aneh aja gitu. Justru aku malahan ngalamin itu kan dulu masih umur 30 berapa berarti ya? Iya, dan ternyata setelah aku pelajari, aku find out more gitu ya. Ya ini sebenarnya sebuah sindrom yang disebut juga sebagai kayak Wonder Woman syndrome, dan itu lebih sering kali terjadi di wanita gitu. Ada istilahnya imposter syndrome, tapi ada juga yang bilang Wonder Woman syndrome ya, di mana banyak di dalam pikiran wanita-wanita yang memang sudah sukses, bahkan suksesnya di atas rata-rata, itu sometimes kadang-kadang suka terbesit pemikiran dan perasaan bahwa insecure. Ya, perasaan atau power syndrome juga mungkin takut ya, ada kayak takut ya aku nanti kalau nggak populer lagi gimana, atau kayak orang melupakan kita gimana gitu kali ya. Mungkin bisa salah satunya seperti itu ya, berbeda-beda, tapi yang penting itu seringkali ciri-cirinya we become too perfectionist. Karena itu. Karena mungkin kita sudah berhasil atau mungkin ada standar tertentu, jadi ketika kurang fulfill gitu, atau enggak what's next apa lagi, jadi mungkin jadi tiba-tiba bisa seperti itu, jadi stres gitu. Jadi kadang-kadang mungkin memang bisa, tapi again sometimes ya it's a feeling, dan saya yakin sih itu juga pasti pernah terjadi sama di banyak orang juga gitu. So itu bukan sesuatu yang halu, bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi itu sesuatu yang manusiawi gitu. Nah tapi caranya seperti yang tadi Teh Ocha sharing sih, menurut saya itu benar banget. Caranya pertama of course we have to, at least kalau buat saya ya kita harus bisa menjaga diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri, and embrace it gitu. Jadi diterima, jangan ditolak. Embrace tuh benar sih. Kadang-kadang misalnya kalau ada suka perasaan kayak bukan iri ya, lebih ke kayak kagum, tapi jatuhnya kan iri juga jadinya kan. Jadi kayak hebat banget sih ini, kok dia bisa gitu sih gitu kan. Nah tapi ketika kita mengakui dengan mengakui kayak wah si ini hebat banget ya gitu, dengan aku suka ngebayangin intonasi diri aku sendiri aja kayak hebat banget ya, tapi jadi rela gitu. Ketika kita rela bahwa orang lain lebih bagus dari kita, ya udah nggak jadi jealous lagi. Ya sih. Iya betul. Jadi ketika kita ngeliat orang lain baik, abis itu the story that we tell ourselves, kalimat selanjutnya apa, bahwa apakah kita kayak
Kita harus ya dia mah bagus, gue mah apa, gue mah udah begini, nah itu kan malah jadi menjatuhkan. Tapi wah dia bagus, wah kalau gitu aku bisa belajar banyak nih dari dia, gitu kan. Apa sih dari dia yang aku bisa bisa pelajarin gitu kan. Sama mengakui kalau orang itu bagus, itu tuh lebih bikin lega gitu daripada kita ngedumel. benar setuju ya. Tapi the way is I'm still processing juga, maksudnya saya yakin ini pasti selama hidup kita harus terus berproses kan. Tapi menurut saya salah satu cara yang paling bisa dilakukan ketika kita lagi breakdown itu adalah ya kita harus relate ke orang, jadi nggak boleh menyembunyikan diri kita sendiri. Kayak tadi kan Teh Ocha bilang akhirnya diajak kesini kesana gitu kan, ketemu orang, untungnya. Dan akhirnya dari situ membuka banyak potensi. Dan kayaknya menurut aku yang paling menyelamatkan aku selama hidup ini adalah pertemanan. Jadi kalau kita punya banyak teman tuh ya banyak bantuan aja gitu. Bener jangan memutuskan silaturahmi, itu bener banget juga. Jadi ya apalagi zaman kayak sekarang ya, lagi pandemi, aku tuh sama teman-teman aku kayak yuk kita sama-sama saling bantuin gitu. Misalnya ada yang keluarin single, ntar aku juga ngepost gitu, kasih support, ngajakin orang buat nonton. Aku pas lagi keluarin single, aku juga minta tolong mereka buat ngepost, buat gitu. Jangan takut untuk minta tolong, tapi in nice way lah ya pastinya kan. Jadi gitulah yang menyelamatkan kita dari pandemi ini. Kalau menurut aku ya emang cuman kolaborasi gitu, tetap bersilaturahmi gitu ya, karena kan manusia kita nggak bisa hidup sendiri ya, dan sometimes memang kita butuh pertolongan orang lain gitu. Jangan gengsi ya. Jangan gengsi. Iya. Dan akhirnya dari titik terendah menjadi titik balik mungkin ya, kalau dia bilang. Banget. Bener nggak? Bener banget. Itu titik balik. Kayak makanya aku kasih judul itunya juga A New Chapter. Di kasih judul album aku A New Chapter. Jadi ya udah gitu, benar-benar berbeda banget. Abis dari situ juga album selanjutnya, aku punya album selanjutnya nggak ya? Abis itu kayak aku single gitu loh, single. Kayak belum aku keluarin album selanjutnya, tapi kayak single yang selanjutnya itu emang berbeda. Dan ceritanya abis dari situ tiba-tiba aku kan dapet dari SM Entertainment gitu kan. Terus aku juga pamit sama Trinity. Aku bilang mau belajar lagi lah, mau belajar di tempat yang lain, pelajaran yang lain gitu. Jadi mereka udah memberikan restu. Jadi ya udah aku pindah ke SM, aku belajar hal yang lain lagi. Terus makanya aku tuh ya kalau misalnya ngeluarin single emang pengennya tuh beda aja sama yang single aku sebelumnya. Kayak pandemi ini tuh ada berapa single? 3 kayaknya single yang udah aku keluarin. Pertama, aku emang cukup agak panjang-panjang kalau mau ngeluarin single. Jadi gak mau yang kecepatan gitu. Nah pertama lagu Masih itu 2020. Begitu aku launching pandemi. Sedih banget. Iya, tantangan lagi ya. Iya. Terus tapi SM tuh baiknya tuh enaknya gitu. Jadi kayak saat itu aku memang belum bisa ke sana, tapi video klip aku disupport. Jadi kayak dikasih aktor dari SM. Buat jadi model video klip aku, aktor drama seri gitu, drama seri. Udah, terus yang kedua, terus kemarin iseng-iseng juga aku keluarin kan ada Hati Yang Kau Sakiti. Oh iya, yang ada versi Koreanya gitu. Itu juga teman aku Donghae Super Junior itu bantuin juga. Terus udah gitu teman-teman aku yang di Super Junior yang lain, Rowok gitu dan lain-lain, Sindong, mereka bikin parodinya lucu banget. Cimeri, kayak ini orang-orang ini emang luar biasa, baik banget sih mereka juga. Jadi bukan cuman kayak teman-teman di sini aja. Ternyata padahal aku jarang banget ketemu sama mereka, baru ketemu 2 kali sama Suju gitu. Tapi mereka udah kayak nganggap aku kayak kita suka DM-an kayak gimana di sana, gimana di sini gitu, cerita-cerita. Iya, semoga pandemi cepat selesai ya. Jadi bisa nyusul ke sana dan bikin project di sana. Ya udahlah, hidup gak usah dipersulit deh gitu. Lu mau cara gitu ya udah, gue cara gini ya. Yang penting kita ketemu di situ ya. Itu juga aku pengen ngajakin banget buat wanita-wanita kita itu jangan suka saling menjatuhkan wanita lain.
Langit tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,